Kalau Anda masih minum air dengan cara yang salah, bersiaplah. Ginjal Anda bisa rusak tanpa terasa, dan penyesalan akan datang saat sudah terlambat. Hari ini saya akan tunjukkan cara minum air yang benar, agar ginjal bekerja ringan, tubuh tetap segar tanpa obat mahal. Sebelum lanjut, tolong bantu klik tombol subscribe dan like video ini, supaya Anda tidak ketinggalan tips sehat berikutnya. Isi juga di kolom komentar usia Anda berapa, dan menonton dari kota mana. Saya ingin kita saling kenal dan saling mendoakan satu sama lain. Anda divonis ginjal rusak hanya karena sebuah kebiasaan kecil yang terlihat sangat biasa, tetapi efeknya seperti tetesan air yang jatuh ke batu setiap hari. Perlahan namun pasti, ia menciptakan kerusakan yang tidak dapat Anda abaikan. Dan yang lebih mengejutkan, 8 dari 10 orang di atas usia 55 tahun melakukan kesalahan ini setiap hari. Kesalahan yang terlihat sepele, namun membuat ginjal bekerja melebihi batas kemampuan alaminya. Sampai akhirnya, tubuh mulai mengirimkan tanda-tanda darurat. Pinggang sering terasa nyeri, bangun berkali-kali untuk buang air kecil di malam hari, tubuh mudah lelah, kadang merasa haus terus-menerus namun setelah minum merasa kembung. Dan yang membuat banyak orang bingung adalah, semua hasil pemeriksaan medis terlihat normal, tetapi tubuh sudah mulai berteriak minta tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga Anda selalu dalam keadaan bahagia dan diberikan kesehatan yang lebih baik daripada kemarin. Saya dari Semangat Sehat Lansia, dan hari ini saya kembali hadir untuk menemani sahabat sehat lansia di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari desa hingga kota, dari rumah sederhana hingga rumah besar. Karena kesehatan adalah hak semua orang. Sebelum kita masuk ke pembahasan penting hari ini, saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Silakan tekan tombol subscribe yang berwarna merah, kemudian aktifkan loncengnya. Lalu tuliskan di kolom komentar Anda menonton dari kota mana dan usia Anda berapa. Saya selalu membaca dan membalas komentar Anda, dan saya senang sekali melihat komunitas ini semakin hidup, semakin penuh semangat, semakin saling mendukung. Dan jika nanti Anda merasa video ini bermanfaat, tolong sebarkan. Kirimkan ke grup keluarga, grup pengajian, grup pensiunan zaman dulu. Karena bisa jadi satu kiriman dari Anda menyelamatkan kesehatan seseorang. Minggu lalu, datang seorang pria bernama Bapak Ridwan. Usianya 66 tahun, beliau datang dari kota Pekalongan. Saat pertama masuk ke ruangan saya, langkahnya pelan, punggungnya sedikit menunduk. Wajah beliau terlihat pucat dan seperti menahan sesuatu yang tidak nyaman. Ketika duduk di depan saya, beliau menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Dokter, saya ini bingung. Saya sudah minum air banyak tiap hari supaya sehat. Tetapi kenapa badan saya malah semakin lemah? Tidur saya tidak nyaman. Saya bisa ke kamar mandi sampai 6 kali setiap malam. Istri saya sampai pindah kamar karena tidurnya selalu terganggu." Yang membuat beliau semakin bingung adalah hasil pemeriksaannya masih dalam batas normal untuk usianya. Tidak ada tanda-tanda kerusakan ginjal yang parah, tidak ada angka yang mengkhawatirkan. Tetapi tubuhnya berkata lain. Saya tersenyum dan bertanya pelan, "Bapak Ridwan, boleh saya tanya, selama ini Bapak minum air bagaimana? Jam berapa saja Bapak minum? Seberapa banyak dan apakah Bapak sering merasa haus lalu minum banyak sekaligus dalam satu waktu?" Beliau langsung terdiam lalu tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. "Dokter, bagaimana dokter bisa tahu?" "Iya benar, saya jarang minum air di pagi hari. Saya mulai banyak minum air justru di malam hari setelah makan malam. Karena saya pikir tubuh butuh air sebelum tidur. Dan biasanya kalau haus saya minum 1 gelas besar sampai habis dalam 1 tegukan." Saya lalu berkata perlahan, "Bapak tidak salah minum air, tetapi cara minumnya yang membuat ginjal bekerja terlalu keras." Beliau terdiam lalu berkata dengan wajah yang mulai berubah, "Berarti selama ini saya yang salah?" Saya menjawab dengan pelan, "Tidak, Bapak tidak salah. Bapak hanya belum tahu caranya. Dan hari ini kita akan memperbaikinya bersama." Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menonton. Apakah Anda sering bangun pagi dan pinggang Anda terasa berat atau sakit? Apakah Anda bolak-balik ke kamar mandi di malam hari sampai tidur Anda tidak nyenyak? Apakah Anda merasa cepat lelah di siang hari padahal hanya duduk atau berjalan sebentar? Apakah Anda sering haus tetapi setelah minum air malah merasa begah atau kembung? Jika Anda mengangguk ketika mendengar pertanyaan ini, maka kemungkinan Anda juga melakukan salah satu dari 10 kesalahan minum air yang membuat ginjal Anda bekerja tanpa henti selama bertahun-tahun. Tetapi kabar baiknya adalah, semua ini bisa diperbaiki. Tidak perlu obat mahal,
Tidak perlu memasukkan alat ke dalam tubuh, tidak perlu diet rumit, hanya perlu mengubah cara minum air. Baik, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Kesalahan pertama, minum air terlalu cepat. Setelah bangun tidur, banyak orang berpikir begitu bangun langsung minum air 1 gelas besar adalah kebiasaan sehat. Bahkan ada yang merasa bangga karena bisa menghabiskan 1 gelas besar hanya dalam beberapa detik. Namun kenyataannya, ginjal kita tidak bekerja seperti mesin yang langsung siap 100% ketika baru bangun tidur. Ginjal butuh penyesuaian. Sama seperti tubuh kita yang butuh waktu untuk membuka mata, merasakan udara pagi, menenangkan nafas, dan beradaptasi dari keadaan tidur ke keadaan sadar. Ketika Anda minum air terlalu cepat, terutama dalam jumlah yang banyak, tubuh akan memberikan tekanan mendadak pada sistem penyaringan ginjal. Akibatnya, tubuh merasa tidak seimbang dan Anda mulai merasakan tanda-tanda seperti pinggang terasa berat, perut terasa penuh dan tidak nyaman. Dan yang paling sering terjadi adalah Anda menjadi sering buang air kecil dalam waktu singkat. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bapak Umar. Usianya 62 tahun dan tinggal di Kota Tegal. Beliau punya kebiasaan minum air 1 botol besar begitu bangun tidur. Beliau percaya bahwa itu cara terbaik membersihkan organ tubuh. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap pagi punggungnya terasa sakit, perut terasa kembung, dan beliau selalu kehilangan energi sebelum jam 9 pagi. Saya memintanya mengubah kebiasaan sederhana, bukan dengan mengurangi jumlah air yang diminum, melainkan memperbaiki cara minumnya. Saya berkata, mulai besok pagi sebelum minum air, duduk dengan punggung tegak, tarik napas pelan-pelan, kemudian minumlah 3 atau 4 tegukan saja. Berhenti, biarkan tubuh memprosesnya. Kemudian baru lanjutkan minum pelan-pelan. Dalam 2 minggu beliau berkata, "Dokter, tubuh saya terasa berbeda. Saya merasa lebih ringan, lebih segar, dan yang mengejutkan, saya jarang buang air kecil di pagi hari. Bahkan nyeri di pinggang berkurang." Itulah kekuatan cara minum air yang benar. Sekarang kita masuk ke kesalahan kedua, minum terlalu banyak dalam satu waktu. Kita sering mendengar saran, minumlah 8 gelas sehari. Dan sebagian orang mengartikan kalimat itu dengan cara salah. Mereka tidak minum sedikit-sedikit sepanjang hari, tetapi menumpuk minumannya di 1 atau 2 waktu saja. Contohnya pagi, hampir tidak minum. Siang hari minum 1 gelas, lalu saat sore dan malam minum 2-3 gelas besar sekaligus karena merasa harus memenuhi target harian. Padahal, ginjal memiliki kapasitas pemrosesan cairan, terutama pada usia di atas 55 tahun, kapasitas ini menurun secara alami. Jika kita meminum air dalam jumlah besar sekaligus, maka ginjal akan bekerja terlalu keras dalam waktu singkat. Dan itu membuat tubuh merasa tidak nyaman, menyebabkan Anda bolak-balik buang air kecil, bahkan bisa memicu pembengkakan pada kaki atau wajah karena keseimbangan cairan terganggu. Ada seorang pasien saya bernama Bapak Yono dari Kota Bogor. Beliau berusia 65 tahun, beliau selalu berkata, "Saya pokoknya disiplin minum air banyak." Tetapi caranya salah. Beliau minum 2 gelas besar setiap kali merasa haus. Tubuhnya tidak sempat memprosesnya secara perlahan. Saya menyarankan metode minum sedikit tetapi sering, yakni minum 3 atau 4 tegukan setiap 30-40 menit. Beliau memasang alarm di telepon genggamnya sebagai pengingat. Setelah 3 minggu, beliau datang lagi sambil tersenyum bahwa setelah mengubah kebiasaan minumnya, saat datang, beliau berkata dengan ekspresi kaget, "Dokter, saya hanya bangun 1 kali saat malam hari dan tidur saya lebih nyenyak." Saya tersenyum dan berkata, kadang tubuh tidak butuh banyak perubahan. Yang dibutuhkan hanya cara yang lebih benar. Sebelum saya lanjut ke kesalahan ketiga, saya ingin Anda tarik napas pelan-pelan dan katakan dalam hati, saya ingin memberikan yang terbaik untuk tubuh saya. Karena ginjal Anda sudah bekerja tanpa berhenti sejak Anda lahir, dan saatnya Anda membalas jasa itu. Kesalahan ketiga, minum air saat makan. Sejak kecil, banyak dari kita terbiasa makan sambil minum. Nasi minum, lauk minum lagi. Bahkan ada yang merasa tidak bisa menelan makanan apabila tidak dibantu air putih atau teh. Namun fakta yang banyak orang belum tahu adalah, ketika tubuh sedang mencerna makanan, lambung mengeluarkan cairan asam dan enzim yang memiliki komposisi khusus agar makanan dapat dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil. Ketika Anda minum di tengah makan, terutama dalam jumlah banyak, cairan tersebut menjadi encer. Proses penghancuran makanan menjadi terganggu. Akibatnya, makanan tidak terserna sempurna dan tubuh perlu bekerja 2 kali lipat keras untuk memprosesnya. Pada akhirnya beban itu jatuh ke ginjal.
Ginjal harus menyaring sisa makanan yang tidak terserna sempurna, sekaligus cairan yang tidak diperlukan tubuh. Hal ini membuat ginjal bekerja keras. Padahal proses itu sebenarnya bisa dicegah hanya dengan mengatur waktu minum. Saya pernah menemui seorang wanita bernama Ibu Hartini dari kota Banyuwangi. Usianya 69 tahun. Beliau selalu minum 2 atau 3 kali setiap makan karena merasa makanan sulit masuk tanpa bantuan minuman. Beliau mengeluhkan perutnya sering terasa kembung, tidur malam tidak nyaman, dan sering bangun dengan rasa berat di bagian pinggang. Ketika saya menjelaskan penyebabnya, beliau hanya berkata, "Saya baru tahu dokter, ternyata hal sepele ini bisa mempengaruhi kinerja ginjal." Saya menyarankannya mulai belajar makan tanpa minum. Jika haus, minum 30 menit sebelum makan atau 1 jam setelah makan. 2 minggu kemudian beliau berkata, "Dokter, perut saya tidak kembung lagi. Saya merasa lebih tenang setelah makan. Dan saya mulai tidur lebih nyenyak di malam hari." Ternyata benar, tubuh saya hanya butuh waktu yang lebih teratur untuk menerima cairan. Sekarang kita masuk ke kesalahan ke-6. Minum air terlalu dingin setelah berkeringat atau setelah berolahraga. Tubuh manusia memiliki sistem termoregulasi alami. Ketika kita bergerak, berjalan, atau berolahraga, suhu tubuh meningkat. Pembuluh darah melebar agar panas dapat dilepaskan. Jantung berdebar sedikit lebih cepat untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Pada saat tubuh berada dalam kondisi ini, minum air dingin bukan memberikan kesegaran, tetapi memberikan kejutan, yang membuat pembuluh darah menyempit secara tiba-tiba, seperti menyiram air es ke besi panas. Reaksi itu menekan ginjal dan sistem penyaringan cairan tubuh, sehingga ginjal harus bekerja keras dalam waktu singkat. Saya masih ingat seorang pria bernama Bapak Raffi dari kota Balikpapan. Beliau berusia 64 tahun dan sangat rajin berolahraga. Beliau selalu membawa botol air dingin setiap kali selesai senam pagi, dan langsung meminumnya dalam 1 atau 2 tegukan besar. Namun setelah itu, tubuhnya terasa aneh. Kakinya sering kram, pinggang terasa pegal, dan malam hari ia selalu bolak-balik ke kamar mandi. Saya menjelaskan kepadanya, minumlah air suhu ruangan atau air hangat setelah berolahraga. Biarkan tubuh menyesuaikan dulu, jangan memberikan kejutan suhu. 1 bulan kemudian, beliau kembali sambil tersenyum. "Dokter, kaki saya tidak kram lagi. Tidur saya lebih nyenyak dan saya merasa tubuh saya lebih ringan setelah olahraga." Saya menjawab sambil tersenyum, "Tubuh Anda tidak sedang kekurangan air. Tubuh Anda hanya ingin diberikan air dengan cara yang benar." Sekarang kita masuk ke kesalahan ke-5. Tidak memperhatikan warna urin. Warna urin adalah tanda komunikasi antara tubuh dan pemiliknya. Tubuh memberikan laporan harian mengenai kondisi cairan dan kesehatan ginjal. Namun banyak yang tidak memperhatikannya. Apabila warna urin kuning bening atau kuning muda, itu tanda tubuh berada dalam kondisi cairan yang baik. Jika warna urin kuning pekat, itu artinya tubuh sedang kekurangan cairan dan ginjal bekerja keras untuk menyaring sisa metabolisme. Saya pernah menerima pasien bernama Bapak Setiono dari kota Palembang. Usianya 70 tahun, dan saat datang beliau mengatakan bahwa urinnya sering berwarna seperti teh pekat, bahkan kadang berbau kuat. Beliau berkata, "Saya pikir itu biasa karena usia saya sudah tua, dokter." Saya tersenyum dan berkata, "Tidak, itu bukan karena usia. Itu karena ginjal sedang memberi peringatan." Saya meminta beliau melakukan satu kebiasaan sederhana. Setiap kali buang air kecil, lihat warna urin sebelum menyiram. Jika terlalu pekat, minum air perlahan sampai warna urin berubah menjadi lebih terang. 2 bulan kemudian beliau berkata, "Dokter, tubuh saya terasa berbeda. Saya jarang merasa lelah dan yang paling penting, pinggang saya tidak terasa berat lagi." Tubuh selalu memberi kita tanda. Yang menjadi masalah adalah kita jarang mendengarkan. Sebelum kita lanjut ke kesalahan ke-6, saya ingin Anda melakukan satu hal kecil. Letakkan tangan kanan di dada dan katakan dalam hati, "Saya mulai hari ini akan memperlakukan tubuh saya dengan lebih baik." Karena tubuh Anda sudah bekerja tanpa berhenti sejak Anda lahir dan saatnya Anda membalas jasa itu. Itu kesalahan ke-6. Minum terlalu banyak di malam hari. Banyak orang berpikir bahwa malam hari adalah waktu untuk mengganti cairan tubuh. Setelah seharian beraktivitas, ada yang minum 2 gelas, bahkan ada yang minum air sampai sangat penuh sebelum tidur. Mereka percayalah bahwa semakin banyak air masuk, semakin sehat tubuh. Namun yang tidak mereka sadari adalah bahwa malam hari adalah waktu tubuh untuk beristirahat, termasuk ginjal. Pada malam hari, ritme tubuh melambat. Tekanan darah menurun,
dan sistem penyaringan ginjal melakukan perbaikan pada jaringan yang bekerja selama siang hari. Ketika seseorang minum terlalu banyak air di malam hari, ginjal dipaksa untuk tetap bekerja. Tubuh tidak dapat beristirahat dengan optimal, dan akibatnya adalah seseorang bolak-balik ke kamar mandi berkali-kali. Tidur menjadi terpotong-potong. Tubuh tidak mendapatkan kualitas tidur yang dibutuhkan, dan pada akhirnya tubuh akan terasa lemas di pagi hari. Saya pernah menangani seorang pria bernama Bapak Hasan dari kota Surakarta, usianya 68 tahun. Beliau selalu minum 2 gelas besar sebelum tidur dengan berharap akan semakin sehat. Namun beliau mengeluhkan banyak hal. Malam hari sering bangun ke kamar mandi berkali-kali. Tidur tidak nyenyak, dan bangun dengan beban berat di bagian pinggang. Saya meminta beliau mengubah kebiasaan minumnya. Minum sedikit-sedikit saja sepanjang malam hari dan jangan memenuhi perut. Dia mengatakan bahwa setelah 2 minggu mengubah kebiasaan minumnya, tubuhnya terasa berbeda. Tidurnya jadi lebih nyenyak. Jarang bangun ke kamar mandi dan bangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Kesalahan-kesalahan minum yang sering dianggap sepele justru memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan ginjal. Minumlah dengan cara yang benar dan dengarkanlah tanda-tanda yang tubuh berikan. Selanjutnya, kesalahan ketujuh, menahan keinginan untuk buang air kecil. Kebiasaan ini sering terjadi saat seseorang sedang berada di perjalanan, menonton televisi, bermain dengan cucu, atau sedang sibuk mengobrol. Banyak yang berpikir, tahan sebentar, nanti saja. Namun tubuh tidak bekerja berdasarkan pertimbangan waktu. Ketika kandung kemih penuh, tubuh memberikan sinyal agar air seni segera dikeluarkan. Jika sinyal itu diabaikan, air seni dapat naik kembali dan memberikan tekanan pada ginjal. Selain itu, ketika kandung kemih penuh terlalu lama, bakteri memiliki kesempatan berkembang biak, dan hal ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, peradang kandung kemih, bahkan infeksi ginjal. Saya pernah menerima pasien bernama Bapak Ahmad dari Bandung, usianya 72 tahun, dan saat datang beliau mengatakan bahwa urinnya sering berwarna seperti teh pekat, bahkan kadang berbau kuat. Beliau berkata, "Saya pikir itu biasa karena usia saya sudah tua, dokter." Saya tersenyum dan berkata, "Tidak, itu bukan karena usia, itu karena ginjal sedang memberi peringatan." Saya meminta beliau melakukan satu kebiasaan sederhana. Setiap kali buang air kecil, lihat warna urin sebelum menyiram. Jika terlalu pekat, minum air perlahan sampai warna urin berubah menjadi lebih terang. 14 hari kemudian beliau berkata, "Pak dokter, tubuh saya terasa berbeda. Saya jarang merasa lelah dan yang paling penting, pinggang saya tidak terasa berat lagi." Tubuh selalu memberi kita tanda. Yang menjadi masalah adalah kita jarang mendengarkan. Sekarang kita masuk ke kesalahan ke-8, menganggap kopi, teh, atau minuman lain sama dengan air putih. Banyak orang berpikir bahwa tubuh hanya membutuhkan cairan tanpa memedulikan jenisnya, sehingga mereka menghitung semua minuman sebagai air yang sama. Namun kenyataannya, beberapa minuman seperti kopi, teh, minuman manis, atau minuman berkafein memiliki efek yang berbeda terhadap tubuh, terutama terhadap ginjal. Kopi dan teh mengandung kafein dan kafein memiliki sifat diuretik. Artinya, tubuh akan kehilangan cairan lebih banyak daripada jumlah cairan yang masuk. 1 gelas kopi dapat membuat tubuh kehilangan cairan lebih dari 1 gelas kopi. Saya pernah menangani seorang pria bernama Bapak Jajat dari kota Tasikmaya. Usianya 65 tahun. Beliau pecinta kopi. Setiap pagi kopi, siang kopi, sore kopi, bahkan malam pun masih minum kopi. Beliau berkata, "Dokter, saya sudah minum banyak kok. Tetapi saya tetap merasa haus, tubuh saya lemas dan malam hari saya tetap sering bangun." Saya tersenyum dan pelan berkata, "Tubuh Anda tidak kekurangan cairan karena tidak minum. Tubuh Anda kehilangan cairan karena kafein membuat ginjal bekerja lebih keras sekaligus membuang cairan lebih cepat." Saya tidak meminta beliau berhenti minum kopi karena itu akan berat. Saya hanya berkata, setiap kali Anda minum 1 gelas kopi, minumlah 2 gelas air putih perlahan setelahnya. Minggu kemudian, beliau kembali dengan senyum lebar dan berkata, "Dokter, saya merasa lebih bertenaga. Tidur saya lebih nyenyak dan yang paling mengejutkan, saya tidak sering buang air kecil lagi. Kadang tubuh tidak perlu dilarang, tubuh hanya perlu diajari cara yang lebih benar." Nah, kesalahan yang ke-9 adalah kebiasaan ini. Ada satu kebiasaan kecil lagi yang mungkin selama ini kita anggap sepele, tapi ternyata penting sekali untuk diperhatikan. Pernahkah Bapak Ibu menaruh botol air plastik di samping tempat tidur, lalu meminumnya di pagi hari? Rasanya praktis ya, tidak perlu ke dapur, air sudah siap sedia. Tapi tahukah Bapak Ibu, di balik kenyamanan itu, ada bahaya yang mengintai. Terutama kalau botol plastik itu dibiarkan semalaman,
apalagi terkena cahaya atau panas. Bisa jadi ada zat-zat kimia dari plastik yang larut ke dalam air. Hal kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari, bisa berdampak besar pada kesehatan kita. Banyak botol plastik yang dijual bebas masih mengandung zat kimia bernama BPA atau bisenol A. Bahkan pada botol yang berlabel bebas BPA, penelitian menunjukkan masih ada bahan lain seperti BPS atau petalat yang juga dapat berpindah ke dalam air. Zat-zat ini tergolong sebagai pengganggu endokrin. Artinya, mereka bisa meniru atau mengacaukan hormon tubuh kita. Dampaknya tidak selalu langsung terasa, tapi bisa muncul sebagai rasa mudah lelah, nyeri kepala, gangguan tidur, hingga ketidakseimbangan tekanan darah atau gula darah. Saya teringat kisah Pak Rianto, 75 tahun, seorang pensiunan petani dari Klaten. Setiap malam beliau mengisi botol plastik besar dari keran, meletakkannya di dekat lampu baca, dan meminumnya keesokan pagi. Dalam beberapa bulan terakhir, beliau sering merasa lesu, mudah lelah, dan mengalami pembengkakan ringan di kaki. Pemeriksaan darah tidak menunjukkan kelainan yang berarti. Tapi ketika kami telusuri, kebiasaannya dengan botol plastik lama dan air semalaman itu menjadi titik perhatian. Kami sarankan beliau untuk mengganti botol plastik dengan botol kaca atau baja tahan-tahan karat, serta mengisi ulang air segar setiap pagi. Hanya dalam 2 minggu keluhannya mulai berkurang, energinya perlahan kembali, dan beliau mengaku merasa lebih jernih di kepala. Sebuah perubahan kecil tapi dampaknya nyata. Tubuh yang menua cenderung lebih sensitif terhadap zat kimia dari luar. Apa yang dulu tidak terasa apa-apa, kini bisa mengganggu keseimbangan dalam tubuh. Maka, jika Bapak dan Ibu terbiasa menyimpan air dalam botol plastik lama, apalagi di tempat hangat atau terkena cahaya, pertimbangkan untuk mengganti kebiasaan itu. Pilih wadah yang lebih aman. Isi ulang air segar setiap pagi. Karena merawat tubuh itu bukan hanya soal apa yang kita makan atau minum, tapi juga soal dari mana asalnya dan bagaimana cara kita menyediakannya. Perubahan kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi perlindungan besar untuk hari esok. Sekarang kita tinggal satu kesalahan terakhir, dan setelah itu saya akan memberikan langkah mudah yang dapat Anda lakukan mulai hari ini agar ginjal Anda bisa bekerja lebih tenang, lebih tinggi, dan lebih efisien. Kesalahan ke-10, tidak minum air hangat sebelum tidur. Mungkin saat mendengar ini Anda bertanya dalam hati, "Dokter, bukankah tadi dokter berkata jangan minum di malam hari?" Betul. Tetapi ada perbedaan yang sangat penting. Yang berbahaya adalah minum air terlalu banyak di malam hari. Tetapi minum 1 gelas kecil air hangat sebelum tidur adalah kebiasaan baik yang dapat membantu tubuh, terutama ginjal, bekerja lebih optimal saat Anda beristirahat. Air hangat membantu mengalirkan cairan dengan lebih lembut, tidak memberikan kejutan suhu pada tubuh, membantu melancarkan aliran darah dan memberikan sinyal rileks pada tubuh. Namun jumlahnya tidak boleh banyak, cukup 100–150 mili saja. Sekedar memberikan pesan lembut kepada ginjal. Saya masih ingat seorang pria bernama Bapak Yusuf dari kota Kendari. Usianya 63 tahun. Beliau datang dengan keluhan khas pria seusianya. Sulit memulai urin, pancaran lemah, dan sering terbangun malam hari untuk buang air kecil. Beliau berkata, "Dokter, saya sudah diberitahu ini karena prostat saya membesar. Bahkan dokter lain sudah berbicara tentang kemungkinan operasi, tetapi saya masih takut." Saya pelan berkata, "Kita coba sesuatu yang lebih sederhana dulu." Saya meminta beliau mengikuti prinsip cara minum air yang benar selama 3 bulan. Tidak ada obat tambahan, tidak ada tindakan, hanya perubahan kebiasaan minum air. 3 bulan kemudian beliau kembali dengan senyum lebar dan berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Dokter, saya tidak perlu operasi. Urin saya lebih lancar, tidur saya lebih nyenyak, dan yang paling mengejutkan, pinggang saya sudah tidak terasa sakit lagi." Ia menepuk dadanya dan berbisik pelan. Ternyata tubuh hanya perlu diperlakukan dengan lembut. Sekarang, sebelum saya berikan panduan lengkap yang mudah diterapkan, saya ingin mengajak Anda menutup mata sejenak dan berkata dalam hati, "Saya layak sehat, saya layak merasa nyaman, dan saya layak memperbaiki tubuh saya." Karena usia adalah angka, tetapi kualitas hidup adalah pilihan. Jika Anda sudah siap untuk langkah-langkah perubahan, saya akan lanjutkan. Silahkan tulis, "Saya siap." Jika Anda benar-benar siap, saya lanjutkan ke bagian berikutnya. Sekarang kita masuk bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana cara minum air yang benar agar ginjal Anda bekerja dengan lebih tenang, lebih efisien, dan lebih seimbang, terutama di usia 55 tahun ke atas. Panduan ini sangat sederhana, tapi dampaknya dapat Anda rasakan dalam 2 hingga 4 minggu apabila dilakukan secara konsisten. Mari kita mulai. Langkah pertama, mulailah hari Anda dengan segelas air hangat. Begitu Anda bangun tidur, jangan langsung minum air banyak. Minumlah perlahan, 1–2 tegukan, berhenti sebentar. Rasakan tubuh Anda.
Kemudian lanjutkan 3 atau 4 tegukan lagi. Lakukan sampai 1 gelas habis dengan tenang, tanpa terburu-buru. Jika Anda memiliki lemon, Anda dapat meneteskan setikap perasan lemon. Namun jika tidak ada, air hangat saja sudah sangat cukup. Air hangat akan membantu membangunkan ginjal, seperti membangunkan mesin dengan cara yang lembut, bukan dengan mengejutkannya. Langkah kedua, minum air sedikit tetapi sering. Sepanjang hari, tubuh tidak membutuhkan air dalam jumlah besar sekaligus, tetapi membutuhkan pasokan air yang stabil, teratur, dan bertahap. Sebaiknya, minum 3 atau 4 tegukan setiap 30 sampai 40 menit jika diperlukan. Anda dapat menggunakan alarm pengingat seperti yang dilakukan beberapa pasien saya. Atau Anda dapat menghubungkan kebiasaan minum dengan aktivitas harian. Contoh, setiap kali selesai sholat minum 3 atau 4 tegukan. Setiap kali berpindah ruangan, minum 3 tegukan. Setiap kali duduk untuk istirahat, minum sedikit. Dengan begitu, tubuh tidak merasa dipaksa, tetapi merasa didukung. Langkah ketiga, jaga jarak antara waktu makan dan minum. Mulai sekarang, cobalah tidak minum saat makan. Jika tubuh merasa kering, cukup basahi mulut dengan 1 tegukan kecil, bukan 1 gelas penuh. Biasakan minum air 30 menit sebelum makan, atau 1 jam setelah makan. Dengan cara ini, tubuh dapat mencerna makanan dengan lebih baik, mengurangi beban pada ginjal, dan membantu menyeimbangkan cairan tubuh secara alami. Langkah keempat, berhenti minum air 2 jam sebelum tidur. Ini adalah satu langkah kunci agar Anda tidak bolak-balik ke kamar mandi di malam hari. Tubuh membutuhkan waktu untuk mengatur keseimbangan cairan sebelum beristirahat. Namun, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, minum 1 gelas kecil air hangat 30 menit sebelum tidur ini akan membantu ginjal bekerja dengan lembut tanpa membebankan sistem penyaringan tubuh. Langkah kelima, perhatikan warna urin Anda setiap hari. Jadikan ini kebiasaan. Lihat warna urin sebelum Anda menyiramnya. Itu adalah cara tubuh memberitahu Anda apa yang sedang terjadi di dalam. Jika warnanya pekat, berarti Anda perlu minum pelan-pelan dalam beberapa jam ke depan. Jika warnanya terlalu jernih, berarti tubuh membuang cairan yang tidak dibutuhkan. Anda adalah penjaga kesehatan tubuh Anda sendiri. Dan tubuh selalu berbicara. Hanya saja selama ini kita jarang mau mendengarkan. Langkah keenam, sesuaikan konsumsi minuman lain. Apabila Anda minum kopi, teh, atau minuman berkafein, imbangi dengan air putih. Bukan dalam jumlah besar sekaligus, tetapi dengan cara pelan dan bertahap. Ingat, kopi bukan musuh, teh bukan musuh. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika tubuh menerima cairan tanpa ritme. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perlahan tubuh Anda akan mulai kembali bekerja dalam keseimbangan. Tidur menjadi lebih berkualitas, pinggang terasa lebih ringan, frekuensi buang air kecil menjadi lebih normal, energi meningkat, dan tubuh terasa lebih segar. Namun ada satu hal yang perlu saya katakan dengan jujur dan lembut. Mengubah kebiasaan yang sudah berjalan selama puluhan tahun bukanlah hal yang mudah. Tubuh Anda mungkin akan menolak di awal. Pikiran Anda mungkin berkata, "Saya sudah tua, untuk apa berubah?" Namun saya ingin Anda mengingat satu hal. Tubuh Anda sudah bekerja sejak Anda dilahirkan, tanpa pernah istirahat, tanpa pernah mengeluh, tanpa pernah meminta upah, tanpa pernah meminta libur. Dia menyaring darah Anda, menjaga keseimbangan cairan, mengeluarkan racun, dan memastikan Anda dapat hidup. Seperti hari ini, sekarang tubuh Anda tidak meminta banyak, tubuh Anda hanya meminta satu hal kecil. Perlakukan saya dengan lebih lembut. Sekarang sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan satu pesan. Pelan-pelan. Tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Itu akan terasa berat. Pilih satu dulu. Satu yang paling mudah. Mungkin mulai minum air hangat di pagi hari. Mungkin mulai duduk ketika minum. Mungkin mulai berhenti minum 2 jam sebelum tidur. Lakukan itu selama 2 minggu. Setelah tubuh mulai terbiasa, tambahkan kebiasaan baru berikutnya. Anda tidak harus cepat. Anda hanya perlu konsisten. Perjalanan kesehatan bukan tentang siapa yang bergerak paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti berjalan. Sahabat, semangat sehat lansia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua,
dari desa kecil sampai kota besar. Saya ingin Anda tahu satu hal. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga ginjal Anda. Tidak ada kata terlambat untuk mulai memperbaiki tubuh Anda. Dan tidak ada kata terlambat untuk memilih hidup yang lebih sehat. Saya dari Semangat Sehat Lansia akan terus menemani Anda setiap minggu. Dengan ilmu, dengan pengalaman, dan dengan hati, agar masa tua Anda bukan menjadi masa menunggu, tetapi menjadi masa menikmati hidup yang telah Anda jalani. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka sebagai bentuk dukungan. Tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan berikutnya, dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat pemberitahuan otomatis. Dan tolong bagikan video ini ke keluarga, kerabat, teman, grup pengajian, grup komunitas, atau siapapun yang Anda sayangi. Satu kiriman dari Anda mungkin dapat memperpanjang hidup seseorang. Minggu depan, saya akan membahas tanda-tanda tubuh yang menunjukkan bahwa ginjal mulai bekerja terlalu keras dan apa yang bisa Anda lakukan sebelum terlambat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bersyukur, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.